Halo semua, jadi di sini Mr. Bender akan menjelaskan mengenai materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi kita sudah masuk ke video kedua ya, pertidaksamaan rasional lanjutan. Nah, kok lanjutan ya? Oke, jadi di video pertama itu kita belajar tentang pertidaksamaan rasional yang biasa ya. Nah, kita biasa. Oke, sekarang ini lanjutannya maksudnya gimana? Oke, jadi ini adalah untuk memuat hal-hal yang masih belum tercover di video pertama begitu ya. Jadi yang ini agak sedikit berbeda gitu ya. Dan jadi ada dua hal yang hendak kita pelajari di video ini ya. Jadi yang pertama itu adalah nantinya dia plus min plusnya itu tidak selang-seling gitu ya. Oke, lalu yang kedua adalah ada pula memuat persamaan kuadrat yang tidak dapat difaktorkan. Begitu. Jadi dua hal itu sih. Oke, jadi mungkin yang pertama terlebih dahulu deh. Jadi apa? Eh, jadi langsung contoh aja. Oke, langsung contoh aja. Oke, jadi misalnya begini nih. Oke, jadi kita lihat soal ini sekilas ini nampak tidak ada istimewanya ya. Oke, jadi coba kita kerjakan. Jadi masih ingat ya di video pertama untuk mengerjakan ini kan langkah-langkahnya apa nih? Mungkin saya tulis di sini lagi ya. Langkah pertama itu ada cari pembuat nol. Oke, pembuat nol dari mana? Yang pembilang, yang atasnya gitu ya. Sama satunya ada yang penyebut. Oke, penyebut berarti yang bagian bawahnya ya. Oke. Lalu setelah pembuat nol dapat, lalu kemudian kita gambar garis bilangan gitu ya. Lalu yang ketiga tentukan plus min plusnya ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang berbeda itu di langkah ketiganya. Oke, coba kita lihat. Jadi ini mencari pembuat nol, pembilang, dan penyebut. Berarti pembilang, oke, nah ini kita jawab ya pakai merah. Oke, jadi pembilang kan adalah x kuadrat ditambah x dikurang 6 ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka kita faktorkan seperti biasa, difaktorkan. Maka dikalikan negatif 6 ditambah 1 ya. Berarti jadi negatif plus 3 sama kurang 2 gitu ya. Oke, jadi berarti diperoleh x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 2 ya. Oke. Lalu kemudian kita sekarang lihat yang bagian penyebut. Oke, jadi bagian penyebut itu x kuadrat kurang 3x tambah 2. Oke, sama dengan 0. Maka ini kalau kita faktorkan, maka ini akan menjadi apa nih? Dikalikan 2 ditambah negatif 3. Berarti negatif 2 dan negatif 1 gitu ya. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih keistimewaan dari soal ini? Keistimewaannya itu adalah bahwa ada pembuat nol yang sama atau kembar begitu ya. Oke, jadi ada pembuat nol yang sama atau kembar gitu ya. Nah, maka kalau kita coba bikin garis bilangan, oke, kita bikin garis bilangan ya. Maka tentu duanya ini kita tidak tulis 2 kali karena nimpa gitu ya. Oke, jadi yang kita bikin itu hanya negatif 3, 2, terus lalu timpa begini 2 lagi kan sama aja ya. Lalu kemudian apa? 1 begitu ya. Oke, kalau kita nyoba masukkan gitu ya. Kalau kita coba masukkan maka akan agak susah. Oke, jadi saya akan langsung ajarin cara cepatnya saja. Oke, jadi begini. Seperti yang video sebelumnya, jadi kita lihat pangkat tertinggi dengan pangkat tertinggi gitu ya. Yang di atas ini pangkat tertingginya kan x pangkat 2. Depannya itu positif. Oke. Lalu yang di sini, yang di bawah ini juga pangkat tertinggi pangkat 2. Maka depannya ini positif, berarti positif bagi positif. Oke, jadi begini ceritanya. X kuadrat tambah x kurang 6. Ini x kuadrat kurang 3x tambah 2. Maka sini positif, sini positif. Nanti ya. Berarti kita boleh anggap ini ada positif bagi positif. Hasilnya positif. Positifnya taruh ke yang paling kanan, begitu ya. Nah, oke, kemudian setelah itu ceritanya itu positif ini hendak loncat ke sini melalui si 1 ya, melalui 1. Karena x sama dengan 1 ini hanya sebiji, maka dia waktu loncat dia berubah tanda begitu ya. Nah, jadi positif jadi negatif begitu. Tetapi waktu si negatif ini loncat gitu ya. Oke, jadi negatif ini kalau loncat melewati 2 ke sini gitu ya. Karena 2 ini kembar, oke, jadi 2 ini kembar
kembar 2 ya. Oke. Kenapa kembar 2? Karena ada 2 biji. Ada 2 biji. Oke, kembar 2 gitu ya. Karena dia kembar 2, maka dia tetap tidak berubah. Jadi min tetap min begitu. Nah, jadi kalau dia kembar 2 atau kembar 4 atau kembar 6, jadi intinya kembarnya kembar genap, maka dia tidak berubah, oke? Lalu kemudian waktu loncat lagi, ya kan? Loncat lagi, ini negatif loncat. Oke, melewati negatif 3, karena negatif 3 ini cuma sebiji, maka dia berubah, begitu. Jadi kalau sebiji berubah. Kalau 2 biji, maka tetap. Kalau 3 biji, berubah lagi. Kalau 4 biji, tetap. Kalau 5 biji, berubah lagi. Ada seterusnya, begitu ya. Oke, jadi dengan kata lain, posisi plus min plusnya itu seperti demikian. Nah, sekarang kita disuruh cari apa? Kita disuruh cari yang kurang dari 0. Berarti harus pilih yang negatif dong. Kalau pilih negatif, berarti ini dong ya. Gitu ya. Oke, jadi begitu. Oh ya, mana yang harus dibulat full nih? Bulat full. Oke. Jadi yang dibulat full adalah semua kecuali yang merupakan penyebut. Oke, yang penyebut yang mana? Penyebut kan 2 sama 1 ya. Berarti 2 sama 1 ini tidak boleh bulat hitam. Berarti yang bulat hitam hanya negatif 3. Maksudnya bulat penuh. Oke. Nah, seperti ini maka tulis HP-nya bagaimana ya? Oke. Jadi dia ada 2 daerah. Oke, daerah yang pertama yang ini, berarti dari negatif 3 sampai 2. Jadi dari negatif 3 gitu ya, sampai 2. Ini kan bulat penuh ya, maka dia ada tanda sama dengan. Lalu dipisah oleh atau, oke, kata atau gitu ya, harus ditulis atau gitu ya. Lalu kemudian 2 sampai 1 ya, oke, 2 sampai 1. Oh, saya salah. Aduh, maaf. Ini urutannya kan keliru ya, ini harusnya 1 dulu baru 2. Kok ngawur ya? Oke, maaf nih. Oke, jadi ini harusnya 1 dulu baru 2 nih. Oke, wah berarti ini keliru nih. Apa? Lambang ini semua nih. Oke. Oke, maaf. Jadi di sini kan positif ya, betul ya. Jadi waktu dia mau loncatin yang 2 ini, oke, karena 2 ini ada 2 biji, maka dia tetap. Jadi ini plus gitu ya. Lalu kemudian dia loncat lagi melalui 1, maka 1 ini kan sebiji, maka dia berubah jadi min. Lalu kemudian loncat lagi melewati 3, negatif 3, maka negatif 3 sebiji, maka dia berubah min jadi plus gitu ya. Oke, lalu kita mau cari yang negatif kurang dari ya, maka berarti yang ini ya. Nah, hanya ini saja. Oke, aduh. Nah, ini bulat hitamnya tetap ya sama ya, jadi hanya yang semua kecuali penyebut ya, penyebutnya 2 dan 1, jadi 2 dan 1 tidak boleh bulat hitam. Oke, maka jawabannya hanya di sini aja nih, hanya di sini saja. Oke, berarti kita tulis HP-nya bagaimana nih? Oke, maka negatif 3, ini ada tanda sama dengan, lalu begitu ya. Nah, jadi ini tidak ada tanda sama dengan karena tidak bulat hitam. Nah, kita. Oke, jadi ini jawabannya ya. Wah, ini harus teliti nih bikin jawabannya. Oke, kita mungkin lihat contoh berikutnya. Nah, oke, soal seperti ini sebenarnya sebaiknya sih kita faktorkan dari awal gitu ya. Mungkin akan lebih mudah, oke. Jadi kita coba ubah soalnya terlebih dahulu, difaktorkan dari awal ya. Jadi kalau difaktorkan jadi apa nih? Oke, jadi begini ya. Nah, oke, dikalikan negatif 3 ditambah 2, berarti 3 sama negatif 1 ya. Oke, lalu ini X tambah 1, ini faktorkan juga, begini ya. Oke, jadi ini dikalikan 2 ditambah negatif 3, berarti negatif 2 sama negatif 1 dong, gitu ya. Oke. Nah, kalau kayak gini, jadi enak nih, yang bagian pembilang, berarti tinggal langsung X kurang 1, X tambah 3, X kurang 1, sama dengan 0 ya. Dari sini dapat X sama dengan 1, dari sini dapat X sama dengan negatif 3, ini X sama dengan 1. Kalau penyebut, berarti apa nih? X tambah 1, X kurang 2, X kurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Sama dengan 0, maka ini dapatnya X sama dengan negatif 1, X sama dengan 2, sama X sama dengan 1. Oke, kalau kita lihat, ternyata X sama dengan 1-nya ini kembar ya. Kembarnya berapa biji nih? Nah, kembarnya 3 biji gitu ya. Nah, oke, jadi kalau kita bikin garis bilangan gitu ya. Nah, jadi
Yang kembar kan cukup ditulis sekali ya. Oke, mulai dari berapa nih? Mulai dari negatif 3. Oke ya. Lalu apalagi? Negatif 1. Lalu 1. Lalu 2. Gitu, betul ya? Oke, jangan sampai salah lagi. Oke, lalu kemudian apa nih? Lalu kemudian kita lihat kan yang paling tinggi kan. Oke, jadi ini kalau kita kalikan X-nya, maka jadi X pangkat 3 nih. Oke, berarti paling tinggi X pangkat 3. Tapi ini positif, positif, positif. Dan kita tulisnya nih positif kali positif kali positif. Kalau ini juga positif, positif, positif ya, X-nya ya, depannya ya. Maka berarti positif kali positif kali positif. Hasilnya positif semua ya. Oke, maka berarti paling kanan ini adalah positif. Nah, begitu. Lalu kemudian loncat kita lihat dia ada berapa biji, ya kan? Oke. 2 ini ada sebiji. Berarti waktu loncat maka dia berubah. Oke, 1 ini ada 3 biji. Karena 3 biji, 3 itu ganjil, maka dia berubah. Oke, jadi dia hanya tidak berubah atau tetap itu kalau dia kembar genap, misalnya ada 2 biji atau ada 4 biji gitu ya. Nah, sekarang waktu loncat ini negatif 1 kan 1 biji ya, dia berubah lagi gitu ya. Nah, terus negatif 3 ini ya 1 biji, berarti berubah lagi. Nah, gitu. Oke, mana harus bulat hitam? Yang bulat hitam adalah pokoknya penyebut nggak boleh. Jadi negatif 1, 2, 1 tak boleh. Negatif 1, 2 sama 1 tak boleh. Berarti sisa negatif 3 nih yang bulat hitam. Bulat penuh. Oke, sekarang kita pilih yang mana? Negatif, positif. Lebih besar dari 0, berarti positif. Pilih yang positif. Begini nih. Nah, jadi ada 3 daerah nih. Ada 3 daerah. Nah, jadi berarti kita tulisnya HP-nya bagaimana nih? Oke. Jadi ada 3 daerah. Jadi daerah pertama yang lebih kecil daripada negatif 3 kan sebelah kiri ya. Berarti negatif. Lebih kecil daripada negatif 3. Tapi ini bulat penuh, maka ada sama dengan. Atau, sekarang daerah kedua di antara negatif 1 dan 1 ya. Jadi begini dong. Nah, atau lalu daerah ketiga lebih besar dari 2, berarti sebelah kanan lebih besar ya. Oke, lebih besar dari 2. X-nya anggota bilangan real. Nah, oke, saya pikir ini cukup mudah ya. Oke, coba kita lihat yang berikutnya nih. Oke, nah kita lihat ini ya, soal ini ya. Jadi pada saat kita kerja, jadi kan pembilang ya. Pembilang. Yang pembilang ini kita samakan dengan 0. Jadi X kuadrat kurang X tambah 5 sama dengan 0. Jadi kita kalau berpikir bilang apa yang dikalikan hasilnya 5. Tapi kalau ditambah hasilnya negatif 1 ya. Apa ya? 5 ini kan 1 kali 5. Tak ada yang lain ya. Tapi 5 dan 1 ini kan tak bisa jadi 1 ya. Nggak bisa. Oke, karena tidak bisa maka ini tidak dapat difaktorkan gitu ya. Menggunakan pemfaktoran seperti ini nggak bisa menghasilkan hasil. Jadi kita harus bagaimana? Oke, kita harus ingat tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat nih. Oke, jadi persamaan kuadrat ini sebenarnya bentuknya ini AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi yang di depan X pangkat 2 itu adalah A, yang di depan X itu B, yang tidak ada X-nya itu namanya C. Ini namanya konstanta gitu ya. Konstanta. Sedangkan yang B ini adalah koefisien dari X. Kalau yang A ini adalah koefisien dari X pangkat 2 begitu ya. Nah. Lalu kita mengenal ada yang disebut dengan diskriminan. Oke ya. Diskriminan itu lambangnya D. Rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi sebenarnya ini maksudnya apa nih? Jadi diskriminan itu untuk menentukan apakah persamaan kuadrat ini mempunyai penyelesaian atau tidak. Oke ya. Jadi kalau nilai D-nya kurang dari 0, maka dikatakan tak punya penyelesaian real gitu ya. Tidak punya penyelesaian real. Artinya apa? Artinya nilai X yang memenuhi, tak ada nilai X yang memenuhi gitu ya. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada bagaimana Pak? Kalau tidak ada berarti tak usah dicari. Nah, begitu ya. Nah, oke. Jadi kalau dia D-nya lebih kecil dari 0, maka tidak usah kita cari. Pak, bagaimana kalau D-nya tidak 0, Pak? Tidak kurang dari 0, Pak? Jadi D-nya bisa 0, bisa positif gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Nah, kalau D-nya bisa positif atau 0, maka begini. Kalau D-nya lebih besar dari 0, gitu ya. Gitu ya. Nah, maka kita bisa menentukan X itu dengan menggunakan rumus ABC. Jadi min B plus minus akar D dibagi 2A begitu ya. Nah, kalau dia D-nya negatif, maka tak punya penyelesaian.
Kalau D-nya 0 atau positif kita bisa pakai ini. Sebenarnya kalau D-nya 0 harusnya bisa difaktorkan ya. Oke. Kalau D-nya adalah bilangan kuadrat sempurna, maka harusnya juga bisa difaktorkan gitu ya. Oke, tapi kita pakai rumus ini sebenarnya juga tidak masalah. Nah, sekarang kita berarti harus tahu dong D-nya apa. Sebelum bisa mencari D, kita harus tentukan A, B, dan C. Jadi dalam hal ini, jadi A-nya berapa? A itu bilangan di depan X kuadrat. Karena tidak ada berarti 1 gitu ya. Tidak nampak, sebenarnya 1 gitu ya. Oke, B-nya itu adalah apa nih? B-nya di depan X itu negatif 1 ya. C-nya? C-nya tentu yang tidak ada X konstanta, 5 ya. Nah, maka kita cari D. Rumusnya B kuadrat kurang 4 AC gitu ya. Oke, B kuadrat. Berarti negatif 1 kalau dikuadratkan jadi 1 dong. 4 kali A-nya 1, C-nya 5. Oke, perkalian duluan kan? Ingat ya. Oke, jadi 4 kali 1 kali 5, 20 ya. Jadi dapatnya negatif 19. Oke, ternyata dia kurang dari 0. Oke, karena kurang dari 0, maka tak ada penyelesaian real. Oke, artinya apa? Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi. Kalau tidak ada X yang memenuhi, artinya apa? Artinya kita tidak usah cari X-nya untuk pembilang. Oke, jadi pembilang itu nggak ada X-nya. Oke, berarti kita cari X-nya itu dari penyebut. Oke. Oke, dari penyebut berarti penyebutnya kan X kuadrat kurang 3X kurang 4 sama dengan 0 ya. Maka ini dapat kita faktorkan dengan mudah. Oke, karena dikali 4, negatif 4 ditambah negatif 3, negatif 4 sama 1 dong ya. Maka berarti X-nya ini 4 atau X-nya adalah negatif 1. Nah, karena hanya 2 buah nilai X, berarti gambar garis bilangannya cuma 2 biji gitu ya. Nah, gitu. Oke, tanda dia tanda ada sama dengan, maka ada yang bulat penuh, tetapi penyebut tidak boleh. Tapi ini semua X ini penyebut, maka tidak ada yang bulat, itu ya, tak ada yang bulat penuh gitu ya. Oke, lalu kita lihat nih, di depan X kuadrat ini positif, depan X kuadrat positif, berarti paling kanan positif, lalu selang-seling, karena dia cuma sebiji-sebiji gitu ya. Oke, pilih yang negatif, kenapa? Karena kurang dari 0. Oke, soalnya kurang dari 0 nih. Oke, pilih yang negatif. Oke, berarti jawabannya itu, tinggal tulis HP-nya. Nah, jadi HP-nya adalah apa? Nah, negatif 1, X, 4 gitu ya. X-nya anggota real. Nah, begitu. Oke, bagaimana nih? Jadi intinya adalah kalau tidak dapat difaktorkan, maka kita cari D. Kalau D-nya negatif, berarti tidak usah dicari lagi X-nya. Tapi harus dituliskan loh ya, dan dibuktikan gitu ya. Jangan cuma tiba-tiba tidak dikerjakan gitu ya. Dia tetap dikerjakan, cari D-nya. Nah, lalu kalau negatif, bilanglah tidak ada penyelesaian real gitu. Nah, baru cari yang penyebut. Bagaimana kalau dua-duanya tidak punya penyelesaian real? Ayo. Oke, jadi begini. Oke, contoh ya. Oke, kita akan coba kerja seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita coba X kuadrat kurang 2X tambah 8 sama dengan 0. Jadi kita akan coba dikalikan hasilnya 8. Oke, ditambah hasilnya adalah negatif 2. Ini kan ada 1 kali 8 sama 4 kali 2 ya. Oke, kita pikir 4 dan 2 bisa hasilnya 2 ya. Jadi kalau kita tulis begini, maka kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Harusnya 4-nya negatif nih. Tapi kalau 4-nya negatif, kalau dikalikan hasilnya harusnya negatif 8. Tapi di sini 8. Oke, jadi tidak bisa nih, tak bisa. Kalian tak bisa, oke, tak bisa ya. Maka kita coba cari D-nya. Untuk cari D, berarti kita tentukan ABC ya. Jadi A-nya berapa? 1 ya. B-nya negatif 2, C-nya adalah 8. Oke, kita coba cari D, rumusnya apa? B kuadrat kurang 4 AC. Oke, rumus ini harus dihafal ya. Ini sangat penting di SMA. Oke, B kuadrat negatif 2 kalau dikuadratkan 4. Dikurangin dengan 4 kali A-nya 1 kali C-nya 8. Oke, ini kalau dihitung ini perkalian duluan ya. Oke, pasti negatif ya. Negatif 28 sebenarnya sih. Oke, kurang dari 0, negatif. Karena negatif, maka tak ada penyelesaian real gitu ya. Nah, kalau tak ada penyelesaian real, berarti bagaimana? Ya nggak usah dicari. Nah, sekarang bagian yang penyebut. Jadi 3 kurang X kuadrat sama dengan 0. Bina ruas ke sana semuanya, maka 0 sama dengan X kuadrat tambah X kurang 3. Kan gitu ya. Oke, ini kalau difaktorkan, dikalikan hasilnya adalah negatif 3. Ditambah hasilnya adalah 1. Gimana caranya? Ini kan 3 ini kan cuma 1 kali 3 ya. Gimana cara bisa jadi 1? Maka nggak bisa.
Maka kita cari ABC. Oke, A-nya 1, B-nya 1, C-nya adalah negatif 3. Oke, ini kalau cari D-nya berarti B kuadrat kurang 4AC. Oke, B kuadrat 1 ya kan, 1 kuadrat 1 ya. Oke. Kurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 3. Oh, berarti saya salah bikin soal nih ya. Oke, sebentar. Oke, jadi Oke, C-nya kalau negatif 3 dia jadi tidak negatif ya. Saya maunya ini dua-duanya negatif. Gitu. Oke. Jadi Oke, ini udahlah, ini biarin dulu ya. Kita nanti baru bikin soal baru lah ya. Oke, ini jadi yang positif nih. Berarti jadi gimana nih? Oke, ini juga contoh bagus sih. Oke, jadi negatif kali negatif positif ya. Jadi 12. Ini dapatnya 13 nih. Nah, karena dia bukan negatif, maka kita cari X-nya itu menggunakan rumus ABC. Yaitu apa? Min B plus minus akar D per 2A. Oke. Oke, B-nya 1. Berarti negatif B negatif 1 ya. Akar D-nya 13 dibagi 2A. 2 kali A, A-nya 1. 2 kali 1, 2. Nah, begini ya. Berarti X-nya itu ada 2 biji. Ada yang versi negatifnya, begitu ya. Nah, versi kurang. Lalu satu lagi adalah yang versi yang tambahnya. Nah, begitu. Nah, karena yang versi kurang pasti lebih kecil dari versi tambah. Maka kalau kita bikin garis bilangan, maka jadi ada 2 gitu ya. Nah, oke, berarti sini negatif 1 kurang akar 13 per 2. Di sini adalah 1 ditambah akar 13 per 2. Oke, maka kita kapan nih plus minusnya gitu ya. Oke, kita lihat nih di soal ini. Oke, di sini X kuadratnya ini positif, tapi di sini X kuadrat negatif. Berarti positif bagi negatif. Oke, positif bagi negatif. Hasilnya negatif. Oke, maka negatif ini paling kanan gitu ya, negatif gitu. Nah, selang-seling gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dia soalnya lebih kecil dari 0. Oke, lebih kecil dari... Oh ya, mana yang bulat hitam? Tak ada ya, karena ini bagian penyebut semua. Soalnya bagian pembilangnya kan tak ada penyelesaian real. Oke, berarti kita mau cari yang kurang dari 0, berarti pilih yang negatif dong ya. Oke, pilih negatif. Nah, begitu. Nah, maka ini tulis HP-nya bagaimana? Nah, seperti biasa aja sih, cuma angkanya kan jelek aja gitu ya. Jadi X-nya lebih kecil dari A, tinggal disalin gitu ya. Ya, sebenarnya tinggal disalin doang. Atau gitu ya. Nah, ini lebih besar di sebelah kanan ya. Oke, jadi X lebih besar dari, tinggal salin. Nah, begitu aja sih. Lalu X-nya anggota bilangan real gitu ya. Nah, jadi seperti begitu ya. Oke, kita coba lihat contoh yang lain. Oke, kita coba lihat contoh ini. Jadi di bagian pembilang ini nggak ada X, maka tak perlu dikerjakan, gitu ya. Kalau tidak ada X, maka tidak dikerjakan. Oke, berarti yang di bawah ini penyebutnya ini ada X, kita kerjakan ya. Berarti hanya penyebut aja nih. Oke, sama dengan 0 gitu ya. Tapi kita ingat bahwa ini tidak dapat difaktorkan, maka kita cari D. Berarti cari A terlebih dahulu. Oke, maka D-nya ada apa nih? B kuadrat kurang 4AC. Oke, B kuadrat berarti 1 dong ya. 4 kali 1 kali 5. Hasilnya negatif 19. Nah gitu ya, memang kurang dari 0 ya. Oke, karena kurang dari 0 maka ini tak ada penyelesaian. Penyelesaian real maksudnya. Oke, tak ada penyelesaian real. Oke, artinya tidak ada nilai X yang memenuhi. Lalu berarti gimana? Berarti gambar garis bilangan terus tak ada X-nya gitu ya. Tidak ada X-nya. Nah, sekarang karena ini 3 ini positif. Oke, jadi 3 per X kuadrat kurang X tambah 5 gitu ya. 3 ini positif ya. Sedangkan X kuadrat ini depannya positif. Maka kita tulisnya ini positif bagi positif. Hasilnya positif. Positif taruh ke yang paling kanan. Tapi kan nggak ada kiri kanan. Artinya seluruhnya ini positif. Jadi seluruh dari garis bilangan ini itu adalah positif. Sekarang kita mau cari apa? Cari yang negatif, ya kan? Cari yang negatif ini. Nggak ada gitu ya. Tak ada. Yang karena tidak ada, maka berarti apa? Tak ada yang negatif. Berarti HP-nya adalah himpunan kosong. Gitu ya. Oke.
Seandainya, seandainya soalnya saya ubah menjadi begini. Ini ya. Berarti garis bilangannya sama ya. Garis bilangannya sama. Ini positif semua ya kan? Garis bilangannya positif semua nih. Positif semua. Karena yang kita diminta ini cari adalah lebih besar dari 0, positif ya. Maka berarti himpunannya adalah semua gitu ya. Jadi himpunannya itu jadi semua gitu. Jadi HP-nya itu adalah semuanya. Karena semuanya berarti X-nya itu adalah anggota bilangan real gitu. Tanpa ada syarat. Ya begitu ya. Jadi apa sih bedanya antara yang soal kiri dan soal kanan? Kalau soal kiri dia tanya negatif, tapi kok garis bilangannya positif semua. Maka berarti himpunan kosong. Kalau yang sebelah kanan ini dia tanyanya yang lebih besar dari 0, positif, padahal garis bilangannya positif. Berarti jawabannya adalah seluruhnya atau bilangan real gitu ya. Kalau seluruhnya atau bilangan real, tulisan HP-nya kayak gitu. Nah, jadi bagaimana? Apakah soal-soal ini dapat mewakili gitu ya? Jadi mungkin saya pikir cukup sekian gitu ya untuk lanjutan ini. Berarti dengan kata lain pertidaksamaan rasional ini sebenarnya sudah selesai gitu ya. Di video berikutnya akan kita lihat yang pertidaksamaan irasional bentuk akar. Sekian dan terima kasih.